Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta yang saya hormati, saya banggakan. Di sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan digital. Nah, kalau kita lihat, Bapak, Ibu, di era untuk saat sekarang ini sebenarnya model kepemimpinan yang ada itu sudah mulai diarahkan kepada bagaimana seorang pemimpin ini mampu memahami ya hal-hal yang sehubungan dengan digitalisasi. Nah, untuk proses pembahasan kita Bapak Ibu kali ini saya akan sampaikan beberapa hal dulu sebelum masuk ke dalam perkenalan ya. Jadi di pokok bahasan kita Bapak Ibu yang akan kita bahas untuk sesi kali ini adalah yang pertama tentu saja saya akan memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua terkait dengan pengantar, kemudian masuk ke penguatan materi dan akan ada kesimpulan ya atau penutup. Saya akan masuk ke perkenalan diri dulu, Bapak Ibu yang saya hormati. Saat sekarang ini saya bertugas di Lembaga Administrasi Negara, tepatnya di Makassar. Sehari-hari saya itu sebagai seorang wideiswara, namun juga sebagai seorang coach, trainers, ya dan juga seorang dosen. Bapak Ibu bisa memanggil saya Yunus. Untuk basic pendidikan saya sebenarnya dari psikologi, Bapak Ibu sekalian, sehingga lebih banyak ke aspek pengembangan SDM untuk spesialisasi saya, dan juga terkait dengan terapi perilaku, ya dan mindset. Nah, di bawah sini ini ada beberapa media sosial saya yang bisa di-follow ya, dan juga alamat rumah saya. Jadi ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada YouTube, ya, dan ada Twitter saya. Nah, mungkin perkenalan singkat dari saya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke pokok bahasan yang kedua terkait dengan pengantar dari materi kita. Nah, seperti apa materi ini? Ya, kita akan lihat ya, Bapak Ibu, bahwasanya di dalam materi ini khususnya ya kita berada di agenda kedua sebenarnya. Ya. Jadi agenda kedua itu terkait dengan kepemimpinan strategis. Di mana kalau kita lihat di agenda kedua ini ya Bapak Ibu nanti itu akan dibekali ya terkait dengan bagaimana kemampuan mewujudkan kepemimpinan yang strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif ya dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Kalau kita lihat gambaran umum dari mata pelatihan kita ini itu dibagi ke dalam 4 agenda Bapak Ibu. Ya. Agenda pertama terkait dengan pengelolaan diri, agenda kedua kepemimpinan strategis, dan agenda ketiga manajemen strategis, dan yang keempat yaitu aktualisasi kepemimpinan strategis. Nah, sekarang ini kita berada di agenda yang kedua. Nah, kita masuk pokok bahasan yang ketiga tentang penguatan materi kita. Nah, seperti apa isi dari materi ini? Bahwasanya kepemimpinan digital ini sebenarnya ya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para peserta ini ya terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi ya serta bagaimana melakukan transformasi organisasi yang berbasis digital. Nah, apa maknanya ini Bapak Ibu? Bahwasanya sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh lagi tidak paham terkait dengan teknologi informasi ini. Karena dalam kesehariannya itu akan sangat bersinggungan dengan penerapan dari teknologi informasi.
ya, dan bahkan kita bisa lihat layanan-layanan yang dilakukan di instansi pemerintah khususnya, ya, itu sudah banyak menggunakan teknologi informasi. Nah, seperti apa hasil belajar yang diharapkan? Ya, bahwasanya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan juga bagaimana melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Indikator hasil belajarnya diharapkan bahwasanya eh, bagi para peserta ini diharapkan mampu mengeksplorasi ya perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Inilah indikator yang diharapkan mampu dicapai oleh para peserta. Nah, untuk membuka sesi kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ada video yang ingin saya tampilkan kepada Bapak Ibu untuk membuka wawasan kita. Ya, seperti apa sebenarnya transformasi digital yang terjadi untuk saat sekarang ini. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang unggul dari aspek digital atau sering disebut dengan digital leaders itu mengalahkan perusahaan-perusahaan yang tertinggal dari aspek digital, atau disebutnya laggards. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka itu spesial ya? Yuk kita lihat. Apa yang membuat digital leaders itu lebih unggul dibandingkan laggards? Nah, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu sebenarnya unggul itu dalam hal apa sih? Kalau Anda lihat di grafik ini ada 3 indikator. Pertama adalah gross margin, kemudian operating margin, kemudian ada profit margin. Di ketiga item itu digital leaders unggul. Ya, bahkan unggulnya ada yang sampai terpaut jauh ya dibandingkan laggards, perusahaan-perusahaan yang dia terlambat lah untuk mengadopsi digital tadi. Nah, namun ketika kita lihat apa sih sebenarnya yang membuat digital leaders ini unggul, seringkali kita langsung berasumsi bahwa mereka pasti punya anggaran IT yang lebih besar gitu. Ternyata riset menunjukkan enggak juga gitu. Mereka sebenarnya anggaran IT-nya tuh ya 11-12 lah. Tepatnya kalau dari risetnya menunjukkan bahwa digital leaders itu mengalokasikan 3,5% dari revenue itu untuk pengembangan IT di perusahaan itu. Sementara yang laggards, yang tertinggal itu juga mengalokasikan anggaran dan nggak terpaut jauh 3,2% dari revenue. Nah, maka kalau dibilang besarnya anggaran itu sebagai indikator bahwa perusahaan itu akan jadi digital leaders atau laggards, nggak juga gitu. Sehingga banyak penelitian mengatakan digital transformation untuk menjadi digital leader itu it's not so much about how much money you put into buying teknologi, bukan pada berapa banyak uang yang kita alokasikan untuk membeli teknologi, tetapi bagaimana mengubah orang-orang yang ada dalam organisasi itu untuk supaya mau mengadopsi teknologi itu, menggunakan, meleverage teknologi yang ada untuk benar-benar creating value. So, transformasi digital is more like people program. Jadi program pengembangan SDM itu capacity building rather than IT program. Dan itu yang men-separate digital leaders dengan Oke, nah baik Bapak Ibu, poin penting dari apa yang disampaikan tadi sebenarnya terkait dengan digital leaders ini adalah bukan persoalan secanggih apa teknologi yang kita miliki atau seberapa banyak anggaran yang kita miliki untuk membeli teknologinya. Namun yang terpenting itu adalah bagaimana proses pemanfaatan teknologi yang ada. Ya, sehingga kalau kita lihat di beberapa perusahaan-perusahaan yang berkembang itu, yang maju itu mereka sebenarnya tidak terlalu banyak menyiapkan yang namanya anggaran untuk teknologi, ya, tapi lebih kepada proses pemanfaatan dan bagaimana orang-orang di dalam itu mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Ya, jadi itu poin penting yang harus bisa dipahami sebagai seorang
pemimpin. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan digital ini memang adalah penggunaan strategi aset digital perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang ada. Ya. Sementara untuk yang lainnya kalau kita lihat ya kepemimpinan digital ini bagaimana mereka ini sebenarnya bersedia untuk mengeksplorasi ya teknologi informasi yang ada ya dan dapat digunakan untuk membantu organisasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan perubahan kebutuhan bisnis. Nah, kita lihat seperti apa ciri-ciri dari kepemimpinan digital ini. Ya, tentu saja yang pertama memimpin, menginspirasi, mendidik, ya, kemudian memberdayakan, membina kemitraan dan juga bertanggung jawab. Kemudian ada 7 disiplin terkait dengan kepemimpinan digital ini yang sumbernya itu sebenarnya dari Rafael Rodrigo ya terkait dengan 7 hal ini yaitu strategi digital, kemudian rencana konten, ya media sosial, branding dan video visual, kemudian ada keselarasan dengan situs web, kemudian ada marketing dan juga periklanan. Ini akan dibahas lebih jauh pada saat kita pertemuan klasikal nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti inilah yang menjadi poin-poin penting sebenarnya bagi seorang pemimpin digital itu. Ya, nah, ada pertanyaan sebenarnya atau mungkin, sharing yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan, seperti apa sebenarnya, model kepemimpinan digital yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, di kantornya, masing-masing. Ya, ini bisa dibuat, diresum, ya, kemudian dikirim di Google Drive yang telah disiapkan. Ya. Nah, untuk, sesi kali ini, seperti itu pengantar yang bisa disampaikan untuk pandangan-pandangan umum terkait dengan digital leaders ini, ya. Nah, di penutup ini adalah, apakah Bapak Ibu, sudah siap untuk bertransformasi, ya, menjadi pemimpin, yang berorientasi kepada pengembangan teknologi informasi, yang berorientasi kepada penggunaan teknologi informasi dalam, kesehariannya. Nah, satu hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menuju kepemimpinan digital adalah melakukan transformasi digital. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu apa yang bisa sampaikan untuk saat sekarang ini. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita ya dan bisa dikembangkan tentu saja dari berbagai macam literatur yang Bapak Ibu miliki. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya untuk pengembangan dari materi yang ada ini ya yang akan kita buka dengan berbagai macam diskusi ya terkait dengan digital leaders ya dan penerapannya di instansi Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.